Halo, oke, langsung aja ya kita mulai pembahasan mendalam kita kali ini. Yup. Sumber kita hari ini dari buku yang udah terkenal banget, The 22 Immutable Laws of Marketing, karya Al Ries dan Jack Trout. Spesifiknya, kita mau bedah bab 4, hukum persepsi. Hukum persepsi. Ini penting banget. Nah, misi kita nih pengen ngupas tuntas kenapa sih katanya dalam marketing itu yang perang sebenarnya bukan produk lawan produk, tapi persepsi di kepala Anda para konsumen. Gimana tuh? Betul sekali. Ini sering banget orang salah kaprah ya. Mikirnya, ya pasti produk paling bagus yang menang lah. Logisnya gitu, Dan? Tapi hukum ini, ngasih lihat sisi lain yang fundamental. Pemasaran itu soal gimana Anda dilihat, bukan melulu soal apa Anda sebenarnya. Persepsi jadi ya realitanya. Oke, jadi kalau disimpulin, poin utamanya itu, marketing itu perang persepsi bukan perang produk. Agak, melawan arus ya kedengarannya. Iya, bisa dibilang gitu. Buku ini bilang nggak ada tuh namanya realitas objektif atau produk paling terbaik. Nggak ada. Yang ada cuma persepsi di benak konsumen. Ya persepsi itu yang jadi kenyataan buat mereka. Persis. Dan ini sering jadi jebakan, kesalahan fatal buat pemasar. Kita mungkin sibuk banget nih bikin produk paling canggih, fitur paling lengkap, rasa paling enak. Pokoknya spek dewa gitu ya. Nah, tapi lupa kalau medan perangnya itu ya di pikiran konsumen. Jadi fokusnya harusnya geser. Bukan cuma produk, tapi gimana persepsi itu bisa dibentuk, bisa dipengaruhi sama program pemasaran kita. Jadi mainnya di pikiran orang ya. Iya, dan yang perlu dicatat banget nih, mengubah persepsi yang udah kadung nempel itu, wah susahnya minta ampun. Beneran deh. Ada contoh menarik nih dari buku soal mobil Jepang. Di Amerika, Honda, Toyota, Nissan itu kan saingannya ketat banget ya. Iya, head to head mereka di sana. Tapi lucunya, di Jepang sendiri, Toyota itu katanya jauh lebih unggul dari Honda. Jauh banget. Padahal ya produknya kan mirip-mirip aja ya. Kok bisa beda gitu persepsinya? Nah, itu dia kuncinya, persepsi. Jadi ceritanya di Jepang itu, Honda kan sejarah awalnya tuh kuat banget sebagai produsen motor, gede di motor. Oh iya ya, motor Honda di mana-mana. Betul. Jadi pas mereka mulai masuk ke mobil, persepsi merek motor ini masih nempel aja gitu. Orang Jepang jadi kayak, yakin nih mau beli mobil dari pabrik motor, walaupun mobilnya mungkin bagus. Kebayang sih. Jadi kayak ada keraguan gitu ya. Iya, persepsi awal itu lengket banget, susah diubah. Bayangin aja kalau tiba-tiba, misal, Harley Davidson gitu, ngeluarin mobil MPV keluarga. Iya juga ya. Mau sebagus apa mobilnya, orang pasti mikir, loh ini kan merek motor gede kok jadi mobil keluarga, aneh rasanya. Contoh lain yang mirip itu Sup Campbell's. Di Amerika kan nomor 1 tuh, tapi di Inggris, kalah sama Heinz. Oh ya? Sebaliknya, saus tomat Heinz yang di Inggris nomor 1, di Amerika malah kalah sama merek lain kayak Hans. Produknya bisa jadi ya 11-12 kualitasnya, tapi persepsi konsumen di tiap negara itu udah beda. Jadi persepsi per pasar itu unik ya? Banget. Makanya konsep positioning itu jadi penting. Anda harus bisa menangin posisi yang pas di kepala konsumen. Nah, ngomongin persepsi ngalahin fakta, ini kasus legendaris. New Coke. Kan ada riset rasa tuh, blind taste test. Iya, yang terkenal itu. Hasilnya nunjukin New Coke rasanya lebih enak dari Pepsi. Dan Pepsi lebih enak dari Coca-Cola Classic yang asli. Secara data rasa, iya. Tapi, begitu dilempar ke pasar, apa yang terjadi? Malah Coca-Cola Classic yang menurut tes rasa paling nggak enak itu yang tetap jadi nomor 1. Loh, gimana ceritanya coba? Ini bukti paling telak menurut saya. Ternyata, kita itu merasakan apa yang kita mau percayai. Persepsi kita tentang merek Coca-Cola yang udah melegenda itu ngalahin data dari lidah kita sendiri. Jadi otak kita ngedit rasanya gitu? Bisa dibilang gitu. Biar cocok sama keyakinan merek yang udah ada di kepala. Jadi jelas banget, perang minuman ringan itu ya perang persepsi, bukan perang soal rasa semata. Wah, gila juga ya efeknya. Selain persepsi merek, buku ini juga nyebut soal kekuatan persepsi kolektif. Fenomena semua orang tahu. Common knowledge ya. Kita sering bikin keputusan bukan karena kita ngalamin sendiri, tapi karena kata orang atau anggapan umum gitu. Betul banget. Contoh gampangnya,
Persepsi umum kalau mobil Jepang itu lebih awet, lebih reliable dibanding mobil Amerika misalnya. Iya, sering denger itu. Nah, mungkin aja Anda pribadi punya mobil Amerika dan fine-fine aja awet nggak pernah rewel. Tapi di dalam hati bisa jadi ada pikiran, ini gue lagi hoki aja kali ya. Soalnya semua orang tahu kan mobil Jepang yang lebih bagus, kuat banget itu pengaruhnya. Iya juga sih, kebawa omongan orang banyak ya. Terus ada kasus Audi juga kan ya, yang isu unintended acceleration, mobilnya jalan sendiri katanya. Nah, itu contoh yang agak ngeri ya dampaknya. Meskipun setelah diuji berkali-kali, secara teknis nggak pernah terbukti ada masalah sistemik di mobilnya. Tapi udah terlanjur rame isunya. Betul. Persepsi negatifnya itu udah kadung nempel kuat banget di publik Amerika waktu itu. Hasilnya, penjualan mereka langsung anjlok drastis. Dan buat balikinnya lagi pasti susah banget ya. Susah banget dan butuh waktu lama. Ketika Audi coba iklan bandingin kualitasnya sama Mercedes atau BMW, mungkin banyak orang yang, skeptis. Nggak langsung percaya gitu aja. Kenapa? Ya karena persepsi negatif tadi udah mengakar. Sekali citra rusak karena persepsi, benerinnya itu effort luar biasa. Jadi intinya jelas banget ya dari semua contoh ini. Fokusnya harus ke persepsi di kepala target pasar kita. Pahami dulu gimana persepsi mereka terbentuk, baru pikirin cara ngelolanya. Tepat. Bukan berarti kualitas produk jadi nggak penting sama sekali ya, jangan salah. Nah itu dia, kualitas tetap pondasi kan? Tentu, kualitas itu basic. Tapi kualitas super pun nggak akan cukup kalau persepsinya negatif. Anda harus menangin perang pikiran ini dulu. Kualitas bagus jadi percuma kalau orang udah nggak percaya. Sebaliknya, persepsi positif kadang bisa nutupin kekurangan kecil di produk. Jadi penentu akhir gitu ya? Seringkali begitu, menurut hukum ini. Oke. Wah ini bener-bener bikin mikir ulang banyak hal sih. Buat Anda yang lagi dengerin nih, coba deh direnungin sebentar. Seberapa sering sih persepsi, entah itu persepsi Anda sendiri, atau kata orang, atau anggapan umum itu mempengaruhi pilihan Anda sehari-hari? Mungkin kadang-kadang bahkan bertentangan sama fakta atau pengalaman Anda sendiri. Iya. Jadi kesimpulannya, dalam dunia pemasaran yang kompleks ini, realitas objektif itu ya penting, tapi seringkali nomor 2. Yang nomor 1 itu persepsi di benak konsumen Anda. Mengelola persepsi inilah kunci buat menang jangka panjang. Sebagai penutup, mungkin ini pertanyaan buat Anda bawa pulang dan renungkan. Kalau memang pemasaran itu perang persepsi, dan persepsi itu adalah realitas bagi konsumen, seberapa asli atau objektif sih sebenarnya pilihan-pilihan yang Anda buat setiap hari? Pilihan yang mungkin tanpa sadar udah dibentuk sama berbagai strategi pemasaran di sekitar kita. Menarik ya? Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.